Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang mekanisme pendengaran, yaitu telinga. Telinga adalah salah satu panca indera yang dimiliki manusia. Telinga berfungsi sebagai alat pendengaran sekaligus sebagai alat keseimbangan. Telinga memiliki 3 bagian yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu telinga luar untuk menangkap getaran, telinga tengah sebagai penghubung telinga luar dan dalam, dan telinga dalam untuk meneruskan ke otak untuk diterjemahkan. Telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, saluran luar, membran timpani atau gendang telinga. Pada saluran yang dekat dengan lubang telinga terdapat rambut halus untuk mencegah benda-benda dari luar yang masuk. Selain itu, terdapat pula kelenjar lilin yang menghasilkan lilin agar membran timpani tidak kering. Lalu ada telinga tengah. Telinga tengah berisi rongga udara yang berfungsi menjaga tekanan udara pada telinga, serta menghubungkan dan meneruskan sinyal suara. Dalam menjalankan fungsinya, pada bagian ini terdapat saluran penghubung dengan faring yang disebut saluran Eustachius. Bagian ini terhubung dengan bagian luar oleh membran timpani dan bagian dalam oleh jendela oval yang dilengkapi dengan membran transparan. Pada bagian ini pula terdapat 3 tulang pendengaran yang tersusun seperti rantai yang menghubungkan membran timpani dengan jendela oval, yaitu malleus yang menempel pada membran timpani dan incus. Kedua tulang ini bekerja sebagai satu tulang karena terikat oleh ligamen. Lalu yang ketiga ada stapes yang menempel pada jendela oval. Di antara incus dan stapes terdapat sendi yang memungkinkan bergerak bebas. Lalu ada telinga dalam. Terdiri atas 2 labirin, yaitu pertama labirin membran terdiri atas 5 bagian, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, sacculus, dan cochlea atau rumah siput. Lalu yang kedua labirin tulang. Sacculus terhubung dengan utriculus oleh saluran sempit. 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, dan sacculus terletak di dalam rongga vestibulum pada labirin tulang yang disebut rongga keseimbangan. Cochlea mengandung organ korti yang berfungsi sebagai alat pendengaran. Cochlea memiliki 3 saluran yang sejajar, yaitu pertama, saluran vestibulum yang terhubung dengan jendela oval, saluran tengah, dan saluran timpani yang terhubung dengan jendela bundar. Ketiga saluran ini dipisahkan dengan membran-membran. Antara saluran vestibulum dengan saluran tengah disebut membran Reissner, sedangkan antara saluran vestibulum dengan saluran timpani disebut dengan membran basiler. Pada saluran tengah terdapat tonjolan disebut membran tektoral yang berparalel dengan membran basiler dan ada pada sepanjang cochlea. Sel-sel sensori terdapat menyebar pada permukaan membran basiler dan pada ujungnya menghadap membran tektorial. Dasar-dasar sel pendengar terdapat pada membran basiler yang terhubung dengan sel-sel saraf sehingga disebut saraf pendengaran. Mekanisme pendengaran yaitu diawali dari mekanisme pendengaran yaitu diawali oleh stimulus, lalu masuk ke gendang telinga, getaran melewati 3 tulang, lalu jendela oval, diteruskan ke cairan limfa di vestibulum, lalu menggerakkan membran Reissner dan menggentarkan cairan limfa di saluran tengah, menggentarkan membran basiler, menggetarkan membran saluran timpani, melebarnya membran pada jendela bundar, lalu selaput-selaput basiler bergetar dan menggerakkan sel-sel rambut. Sel-sel rambut menyentuh membran tektorial, lalu masuk ke impuls, dan sel sensori pada organ korti ditekan, lalu menghasilkan impuls dan diteruskan ke saraf pendengaran dan lalu ke otak. Proses mendengar yaitu dari getaran suara masuk ke daun telinga, lalu saluran pendengaran, membran timpani, malleus, incus, stapes, tingkap corong, cairan pada cochlea bergetar, ujung syaraf, otak, lalu timbulnya suara. Gangguan pendengaran, yaitu yang pertama ada tuli, keadaan fisik yang menunjukkan penurunan atau hilangnya kemampuan mendengar. Terdapat 3 jenis ketulian, yaitu tuli konduktif.
adanya kelainan pada bagian luar atau tengah atau infeksi pada telinga luar atau tengah, namun saraf masih dapat bekerja, serta terdapat serumen pada liang telinga. Kedua, tuli sensorial, yaitu rusaknya saraf pendengaran dan keadaan telinga baik. Yang ketiga, tuli campuran, gabungan antara kedua jenis tuli di atas. Tingkat ketulian dapat diketahui dengan audiometri. Selain itu dapat menggunakan proses BERA, Brainstem Evoked Response Audiometry, yang dapat dilakukan pada anak-anak ataupun pasien yang tidak dapat diajak berkomunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.